Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Sinar mentari masuk melalui jendela-jendela raksasa di rumah itu. Dan itu sukses membuat Flo terbangun. Kemudian Flo turun ke lantai bawah. Dia tidak melihat keberadaan Jeff di sana. Sepertinya dia sudah pulang. Syukurlah, lirih Flo. Flo mengambil baju ganti di koper Lisa dan memilih dress secara asal-asalan karena menurutnya semua sama saja. Lalu Flo menuju kamar mandi. Flo menghabiskan waktu sekitar 1 jam hanya untuk mandi saja. Itu dikarenakan dia melakukan semua dengan sangat pelan karena tubuhnya masih terasa sakit. Flo hari ini memakai baju dress putih bermotif bunga-bunga kecil karena dressnya pendek dan agak terbuka di bagian atas membuat lebam-lebam di tubuh Flo terlihat. Lalu Flo keluar dari kamar mandi dan mengambil perban yang sudah disiapkan oleh Lisa di wastafel dekat dapur. Flo mulai membuka perban di dahinya. Dia meringis kesakitan ketika melepas perban yang sudah agak menempel dengan lukanya. Ringis Flo. Flo sebenarnya paling tidak bisa melihat luka yang berdarah. Dia akan merasa mual, tapi kali ini dia harus benar-benar bisa melakukannya sendiri. Setelah terbuka semua perbannya, terlihat luka jahitan yang masih terlihat basah dan berdarah sedikit. Tiba-tiba Flo merasa pusing dan mual melihat lukanya yang lumayan lebar itu. Aku bisa melakukannya, harus bisa, ucap Flo menyemangati dirinya sendiri. Tapi pada akhirnya Flo menyerah. Dia tetap tidak bisa mengobati lukanya itu. Tangannya gemetar ketika akan mengolesi obat pada lukanya. Flo terduduk di lantai sambil menyandar pada wastafel. Dia berencana akan menelpon Sherly untuk membantunya mengobati lukanya. Benar-benar menyebalkan, kesal Flo. Flo memejamkan matanya sejenak untuk menghilangkan pusing dan rasa gemetar di tubuhnya. Apa yang kau lakukan di sini? Jeff tiba-tiba muncul di depan Flo dan itu membuat Flo terkejut karena Flo berpikir Jeff sudah pulang ke rumahnya. Flo seketika kaget mendengar suara yang datang tiba-tiba. Kau? Oh God, kau benar-benar mengagetkanku, teriak Flo kaget. Kenapa harus kaget? Kau tahu kalau aku ada di rumah ini sejak semalam, ucap Jeff santai. Kukira kau sudah pulang, Tuan, jawab Flo. Lalu Jeff langsung mengambil perban dan obat yang ada di meja wastafel. Kemudian Jeff duduk di depan Flo dan mengobati luka Flo. Apa yang kau lakukan? Sherly akan kemari. Pergilah, ucap Flo dingin. Kau benar-benar gadis keras kepala, Nona. Diamlah, ucap Jeff dengan penuh penekanan. Flo menurut saja dengan yang dikatakan Jeff. Dia hanya bisa diam dan memejamkan matanya untuk menahan rasa perih di dahinya. Setelah menyelesaikan memasang perban, Jeff mengobati luka yang lainnya yang ada di wajah Flo. Shen sudah melaporkan hal ini pada polisi. Sewaktu-waktu, polisi akan memeriksamu untuk meminta keterangan. Jelas Jeff dengan masih fokus pada luka Flo. Flo membuka matanya, mata hijau keabu-abuannya bertatapan dengan mata Jeff. Aku tidak berencana membawa kasus ini ke polisi. Batalkan saja laporannya, jawab Flo datar. Jeff terlihat heran dengan reaksi Flo. Apa maksudmu? Ini sudah termasuk tindak kejahatan. Tentu saja mereka harus ditangkap, apapun alasannya. Mereka sudah melakukan kekerasan, ucap Jeff. Jeff berhenti sejenak dari kegiatannya mengobati luka Flo. Apa kau mengenal mereka? Tanya Jeff. Bukan urusanmu, jawab Flo singkat. Oh God, kau benar-benar menyebalkan. You know that? Kesal Jeff. Lalu tiba-tiba Jeff menggendong Flo dan mendudukkannya di kursi makan. Apa yang kau lakukan? Teriak Flo. Kau harus makan yang banyak agar kesadaranmu cepat pulih dan bisa berpikir lebih rasional, jawab Jeff kesal. Tidak perlu kau suruh, aku juga pasti makan. Pulanglah, bahkan kita bukan teman, Tuan Jeff, ucap Flo dengan penuh penekanan.
Jeff merasa sangat kesal dengan ucapan Flo. Jeff termasuk orang yang sangat bisa mengontrol emosinya. Tapi dengan Flo, dia benar-benar pintar membuat orang emosi. Kau tahu Nona Flo, Shen menyuruhku tinggal di sini sampai kau sembuh. Jadi nikmatilah kebersamaan kita ini, ucap Jeff yang sengaja memancing emosi Flo. What? Nonsense, ucap Flo emosi. Sebelumnya Jeff diberitahu Shen bahwa Shirley tidak bisa menjaga Flo karena neneknya sedang sakit. Jadi Shen meminta bantuan Jeff untuk mencarikan seorang asisten yang bisa menjaga Flo selama sakit. Baiklah Flo, sepertinya aku akan menikmati permainan ini. Kau benar-benar wanita menyebalkan, ucap Jeff dalam hati. Kau tidak percaya? Teleponlah Shen. Dia menyerahkan semua urusanmu padaku karena dia akan menemani Lisa ke London untuk menghadiri pernikahan kakaknya, kata Jeff penuh kemenangan. Apa kau tidak punya pekerjaan, Tuan? Apa kau ingin penghasilan tambahan dengan menjagaku di sini? Ejek Flo. Uangku sudah terlalu banyak, jadi aku ingin mengurangi sedikit dengan cuti kerja, ucap Jeff santai yang membuat Flo semakin sebal. Aku takut pacarmu akan salah paham dengan situasi ini dan aku tidak mau kehidupanku terganggu dengan masalah kalian, kata Flo berusaha santai. Aku tidak punya pacar, Nona. Mungkin yang kau dengar calon tunangan. Masih calon, jadi aku tidak berhubungan dengan siapapun saat ini, jawab Jeff sekenanya. Ya Tuhan, ternyata pria ini sangat menyebalkan. Bagaimana bisa bos menyuruhnya untuk menjagaku? Oh no, teriak batin Flo. Seharian ini Flo hanya mengisi kegiatannya dengan merenung. Dia masih kesal dengan Jeff. Flo masih tidak habis pikir mengapa seorang Jeff mau-maunya menjaga Flo yang tidak lebih hanya seorang pelayan kafe. Dia mau mempermainkanku. Jangan harap. Wait Flo, jangan terlalu percaya diri. Untuk apa Jeff mempermainkanmu? Benar-benar tidak ada gunanya bukan? Sudahlah, aku pasrah. Semoga aku cepat sehat dan kembali ke kehidupan normalku, pikir Flo. Jeff membawa pekerjaan kantornya ke rumah itu. Seharian dia mengerjakan planning proyek yang akan dimulai bulan depan. Tak terasa matahari telah tenggelam di ufuk barat. Jeff mencium harum masakan dari arah dapur. Jeff menuju dapur dan menemukan Flo sedang memasak. Jeff masih mengamati Flo yang sedang sibuk memasak. Gerakannya lambat karena luka di tubuhnya mungkin masih terasa sakit. Flo menggulung rambutnya tinggi menggunakan tali karet seadanya yang ada di dapur. Flo mempunyai tubuh yang tinggi, pinggang yang kecil dengan pinggul yang sintal. Lekuk tubuhnya terlihat jelas ketika memakai dress milik Lisa yang mempunyai tubuh lebih mungil. Lumayan, batin Jeff. Saking seriusnya memasak, Flo sampai tidak sadar bahwa dia sedang diamati oleh Jeff dari belakang. Bahkan ketika Jeff sudah duduk di kursi meja makan yang berada tepat di belakang Flo. Ketika sudah selesai memasak, Flo berbalik untuk menyiapkan makanannya di meja dan langsung terkejut melihat Jeff sudah duduk santai sambil melihat ke arahnya. Kau, kenapa kau selalu mengagetkanku? Teriak Flo kesal. Ada pemandangan menarik di sini, tentu saja aku tidak akan merusaknya, goda Jeff. Jeff sengaja membuat Flo kesal. Flo terpancing dan tiba-tiba moodnya langsung terjun ke level terbawah. Flo berusaha tidak menggubris ucapan Jeff. Dia langsung menyiapkan semuanya di meja, termasuk makanan untuk Jeff. Enak, kau pintar memasak. Kau bisa melamar di rumahku. Aku akan menggajimu lebih tinggi dari Cafe Shen, ucap Jeff menyebalkan. Flo tidak menjawab apapun. Dia benar-benar tidak ingin berdebat dengan pria ini. Dia pria yang sangat-sangat menyebalkan. Itulah yang ada di pikiran Flo. Jeff tahu Flo pasti sedang kesal padanya, dan Jeff justru tersenyum melihat wajah Flo yang semakin cemberut. Flo mempercepat tempo makannya. Dia ingin segera meninggalkan Jeff karena Jeff selalu membuatnya kesal.
Mereka makan malam dalam diam, dan Flo akhirnya menyelesaikan makannya terlebih dulu. Dia langsung menuju wastafel bak cuci piring dan mencuci piringnya. Posisi wastafel langsung bisa melihat ke arah luar taman belakang melalui jendela raksasanya. Ketika akan mencuci piring, Flo sekilas melihat ke arah taman dan dia kaget ketika ada seseorang di balik pohon dan melihat ke arahnya. Flo kaget dan spontan melempar piringnya ke wastafel bak cuci piring dan melangkah mundur. Jeff yang baru saja menyelesaikan makannya seketika melihat ke arah Flo. "Flo, ada apa?" tanya Jeff sembari menghampiri Flo. "Jeff, sepertinya ada orang di sana," ucap Flo lirih sambil menunjuk jarinya ke arah taman belakang. Jeff langsung melihat ke arah yang ditunjuk Flo dan dia tidak melihat apapun. "Aku tidak melihat apapun di sana, Flo," jawab Jeff. "No, Jeff, ada orang di sana. Aku melihatnya tadi," ucap Flo setengah berteriak. "Oke, aku akan memeriksanya," kata Jeff. "Tidak, jangan tinggalkan aku. Kalau orang itu masuk ke sini, bagaimana? Jangan tinggalkan aku," ucap Flo dengan suara gemetar. "Tidak akan ada yang bisa masuk kemari. Aku akan mengunci pintunya," ucap Jeff dan segera berlari ke arah pintu belakang untuk memeriksa taman belakang. "Jeff, tidak, jangan keluar, Jeff!" teriak Flo ketika Jeff sudah keluar ke halaman belakang. Flo segera berlari ke dalam kamar mandi, karena hanya di sana ruangan yang mempunyai pintu dengan kunci. Ternyata Flo masih trauma dengan apa yang menimpanya beberapa hari yang lalu, dan Flo belum menyadari hal itu. Flo mondar-mandir di dalam kamar mandi dengan tubuh gemetar. "Ada apa dengan diriku? Mengapa aku merasa takut?" "Tenang, Flo, tenang," ucap Flo pada dirinya sendiri. Jeff memeriksa seluruh halaman belakang dan tidak menemukan siapapun, tetapi Jeff tetap akan mengontak security agar lebih waspada jika ada orang asing yang masuk ke area clubhouse. Lalu beberapa menit kemudian, Jeff masuk kembali ke dalam rumah. Dia mencari keberadaan Flo karena Flo sudah tidak ada di dapur.